Yo, saya Reno03. Oke, dan di video ini saya akan membahas mengenai lifestyle dan heal. So, langsung aja. Oke, jadi mekanisme lifestyle dan heal itu berbeda. Kedua mekanisme ini termasuk ke dalam kategori recovery effect atau efek pemulihan. Nah, secara singkat, efeknya itu sama, yaitu mendapat regenerasi HP berdasarkan mekanisme tersebut. Tapi cara kerjanya beda. Yang pertama, lifestyle. Lifestyle adalah sebuah regen HP yang efeknya itu bergantung dari damage yang ditimbulkan ke target. Jadi kalau damage-nya nggak masuk, ya otomatis kita tidak mendapat regen HP. Kayak contohnya musuhnya punya efek invisible, yaitu kebal dari damage. Maka lifestyle-nya tidak akan terpengaruh. Dan lifestyle ini nilainya berdasarkan presentase. Kalau presentase lifestyle-nya 50%, maka regen yang didapat itu 50% dari damage yang ditimbulkan. Sejauh ini di AoV lifestyle-nya cuma ada dua jenis ya, yaitu versi biasa yang lifestyle-nya didapat dari basic attack bertipe physical. Dan yang kedua itu magic lifestyle, yang lifestyle-nya didapat dari magic damage yang ditimbulkan. Nah, untuk lifestyle biasa, kalau basic attack-nya bertipe true damage atau magic damage, maka efek lifestyle-nya tidak akan terpicu. Udah saya coba di Tachi dan dia nggak dapat regen, karena bertipe true damage. Dan saya juga coba di Kahli, dan dia tidak mendapat regen karena basic attack-nya bertipe magic damage. Nah, sedangkan magical lifestyle itu bisa aktif pada damage apapun, asalkan damage yang ditimbulkan itu magic damage. Ini saya juga udah coba di Kahli, karena basic attack-nya Kahli itu menimbulkan magic damage. Dan ya, berhasil. Saya juga coba di DRC karena skill satunya membuat basic attack-nya jadi magic damage. Nah, saya juga coba pada rune Curse of Death. Jadi ketika rune ini terpicu dan menimbulkan magic damage, kita bisa mendapat magic lifestyle dari damage tersebut. Truly, we are all actors. Jadi bisa disimpulkan kalau lifestyle biasa itu cuma berlaku pada basic attack dan hanya berlaku pada physical damage. Lalu untuk magic lifestyle itu berlaku pada damage apapun yang menimbulkan magic damage. Bahkan efek dari rune bisa memicu magic lifestyle. Nah, regen tipe lifestyle ini bisa ditingkatkan pakai item, rune, atau arcana, karena jenisnya itu atribut. Nah, ada satu item yang mungkin bikin salah paham, yaitu The Beast. The Beast ini punya pasif yaitu 25% lifesteal. Oke, di sini tertera 25% lifesteal ya, baik bahasa Indo maupun bahasa Inggris. Tapi nyatanya bukan cuma lifesteal biasa, melainkan dua jenis lifesteal. Jadi item The Beast ini punya pasif yang meningkatkan dua jenis lifestyle, yaitu lifestyle biasa dan magic lifestyle. Oke, sebenarnya ini sorry ya kalau sok tahu, tapi kita coba lihat versi Cinanya. Kalau versi Cina itu untuk lifestyle namanya Physical Vampire. Dan untuk Magic Lifestyle itu namanya Spell Vampire. Nah, apa isi dari The Beast pada server Cina? Isinya yaitu meningkatkan rasio lifestyle sebesar 25%. Oke, di situ tertulis rasio lifestyle. Nah, udah jelas lah. Meskipun isinya kurang tepat, tapi maksud dari pasifnya udah kelihatan. Karena translate-nya entah alasannya apa saya nggak tahu.
Padahal kalau diubah dikit, misalnya jadi 25% lifesteal rate gitu. Nah, itu aja udah jadi pembeda. Dan player juga bakal nyari tahu maksud dari efek tersebut. Nah, dari efek tersebut, item ini sangat cocok digunakan untuk hero yang punya damage hybrid. Kayak contohnya itu Valheim dan Alain. Tapi jangan dipakai di hero lain, karena agak rugi soalnya masih ada item lain yang lebih enak untuk dibeli. Nah, selain lifesteal dari atribut, ada juga lifesteal khusus. Jadi lifesteal ini akan aktif pada damage tertentu saja. Contohnya pasif dari Airi. Setiap basic attack yang ditingkatkan, ia juga mendapat lifesteal sebesar 100%. Nah, lifesteal ini nggak bisa ditingkatin pakai item, soalnya cuma berlaku pada basic attack yang ininya aja. Ada juga contoh lain, yaitu ultimate-nya Astrid. Damage pada ultimate-nya memberikan 100% lifesteal. Dan karena skill ini area, maka semua musuh yang terkena damage akan memberikan regen HP-nya kepada Astrid. Oke, kita sudahi pembahasan lifesteal. Sekarang masuk ke nomor 2, yaitu heal. Heal adalah sebuah regen HP yang efeknya itu bergantung dari tulisan yang tertera, dan biasanya terdiri dari syarat dan nilainya. Kayak contohnya skill satunya Malok. Ketika berhasil mengenai hero, maka ia mendapat heal sebesar 8% loss HP dirinya. Nah, syarat untuk mendapat heal ialah mengenai hero. Walaupun hero tersebut punya efek kebal, Malok masih bisa mendapat heal. Contoh lainnya Errol. Nah, Errol ini sedikit unik, soalnya dia punya lifesteal dan heal. Pada bagian pasif, dia akan meningkatkan lifesteal-nya. Dan pada skill 1 dan skill 2, dia mempunyai efek heal. Jadi, kalau musuhnya imun damage, skill 1 dan skill 2 Errol masih bisa mendapat heal. Contoh lain pada ultimate-nya Lubu. Dia mendapat heal tiap hit dari skillnya, dan basic attack yang berhasil mengenai musuh. Dan kalau kalian ingat, dulu itu bisa dapat heal dari basic attack pada tower, tapi sekarang udah dihilangin. Nah, untuk Lubu itu damage-nya harus masuk. Jadi mekanismenya Lubu ini mirip kayak lifesteal, tapi nilainya beda. Kalau lifesteal kan nilainya berdasarkan damage yang ditimbulkan. Nah, kalau heal itu biasanya ditentukan dari HP-nya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai kedua jenis recovery effect ini, apa perbedaannya? Nah, perbedaan yang paling jelas ialah lifesteal didapat dari damage yang diberikan, sedangkan heal didapat dari syarat yang telah dilakukan. Ada juga heal yang tidak punya syarat, kayak ultinya Tara sama pasifnya Arthur, dan lain-lain. So, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Reno03, see you on the next video. Bye-bye. How careless we could be.